herbal untuk menjaga kesehatan dan juga untuk kekuatan kejantanan pria supaya semakin perkasa dan beringas di atas kasur gitu. Ini jamu saya udah nyobain berapa kali gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan minumnya atau makannya yang namanya itu kerja malam Jos, gandos, alhamdulillah. totos. Waduh. Ya kalau saya sih terus terang kalau ngelakuin sama istri ya paling sekali udah, tapi istri yang keluar beberapa kali saya belum keluar. Sama istri nyerah gitu kan, nyerah udah. Jadi senang dua-duanya Ya, gitu ya, jangan gitu. sampai keburu keluar. Nah istri juga malah tanggung ini. Iya. Kenyang enggak, lapar iya gitu ya. Ganggarateun kalau bahasa Sunda. Ganggarateun gitu, akhirnya pada emosi. Iya. Harusnya bersenang-senang, malah Iya. ada yang kurang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nanda Sri Pujia, The Unique Explorer. Dan channel ini bergabung juga dengan channelnya Mr. Najar, mengulik ramuan langsung dari sumbernya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mendatangi lagi ya, khususnya suami saya sendiri nanti yang akan memandu dari video ini. Dan akan menemui salah satu narasumber yang berada di daerah Kota Banjar Patroman, Jawa Barat. Dan akan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita hari ini yang memiliki resep tradisional yang herbal jos gandos untuk pertempuran di atas kasur supaya makin makmur dan juga tidak pernah terkalahkan. Bahkan konon katanya meskipun beliau baru sekali ya kalah gitu ya keluar pelurunya, tapi istrinya itu bisa sampai berkali-kali dan juga sampai kewalahan, sampai terkalahkan seperti itu. Nah, seperti apa rahasianya? Karena ternyata dari ramuan ini dia hanya membutuhkan satu bahan saja ya, yang mungkin langka atau justru teman-teman bisa menemukannya di supermarket ataupun di warung-warung atau mungkin di pasar tradisional. Tonton terus video ini sampai akhir ya, supaya tidak gagal paham, supaya bisa memberikan solusi ataupun alternatif juga buat teman-teman semua yang membutuhkan ramuan herbal tradisionalnya. Dan ramuan ini juga sudah teruji ya oleh narasumber ini, sudah dicoba, sudah dibuktikan berkali-kali. Nah, teman-teman bisa coba sendiri ya, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal ramuan herbal perkasa, ya di sini saya selalu membawa ramuan-ramuan herbal juga ya, ini untuk kekuatan tempur dan juga untuk nambah keperkasaan supaya makin jaya ya, supaya makin besar juga si otongnya, supaya makin panjang, keras, tak tertahankan. Nah, ini teman-teman paling lengkap yang satu ini ya namanya minyak oles ajaib. Nah, ini namanya minyak oles ajaib, formulasinya berupa minyak dan juga ini 100% original kalau teman-temannya order di toko kami ya. Nah, ini juga minyak oles ajaibnya khasiatnya paling lengkap, bisa untuk mengobati yang cepat kelar ya, yang loyo, ototnya kurang keras ya, atau bisa untuk keperkasaan juga, untuk kekuatan meskipun sudah normal, usianya masih muda, bisa banget pakai minyak oles ajaib. Bisa digunakan kurang lebih dari usia 17 tahun sampai kakek-kakek ya. Nah, ini juga terbuat dari bahan-bahan herbal tanaman seperti daun sirih, daun jarak, ginseng, dan lain sebagainya. Tata cara lengkapnya kita selipkan di kertas warna biru, teman-teman ya. Dan ini sudah sangat manjur, banyak sekali yang sudah cocok dan membuktikannya. Bahkan yang kena diabetes juga, alhamdulillah 20 tahun ya, itu bisa sembuh dengan menggunakan minyak oles ajaib dan jamu herbal yang ada di kami, seperti itu. Untuk yang mau boleh hubungi nomor WA yang ada di layar video ya. Testimoni juga sudah banyak sekali. Dan yang kedua di sini saya bawa jamu ginseng. Nah, kalau jamu ginseng ini teman-teman ya, dia itu berupa jamu yang terdiri dari 7 bahan herbal tanaman untuk kekuatan dan untuk pengobatan juga. Bisa untuk nambah kuat ya, nambah keras, makin lama hubungan dan juga bisa mengobati sakit encok, sakit pinggang, mengobati sakit emah, terus meningkatkan kejernihan mata, dan ini nanti satu paketnya bakal dapetin 3 bungkus jamu ginseng dan juga 1 botol madu khusus ya. Nah, jadi satu paket itu nanti bisa digunakan kurang lebih 27 kali minum dan bisa direbus ulang, jadi awet, seperti itu. Nah, ini jamu ginsengnya sudah ada testimoninya dari orang Malaysia 40 menit mompa ya, agak kelar-kelar. Totalnya kalau dijumlahkan dengan pendinginan dan juga dengan pemanasan lebih dari 1 jam tentunya. Nah, dan yang terakhir di sini saya bawa madu bawang anak tunggal. Kalau madu bawang anak tunggal ini direkomendasikan langsung oleh WHO ya.
Nah, ini satu botolnya itu terdiri dari satu botol madu murni dan juga 30 siung ya, kurang lebih bawang putih tunggal, dan khasiatnya juga ini banyak sekali ya. Yang pertama itu bisa untuk menambah gairah dan juga stamina bagi laki-laki dewasa tentunya, dan bisa membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan paru-paru seperti asma, sesak napas ya, lalu mengobati diabetes, terus mengurangi sakit pada persendian, menurunkan kolesterol, mencegah penyakit stroke dan serangan jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, dan sebagai antioksidan serta berbagai manfaat lainnya. Nah, jadi madu bawang lanang tunggal ini diminum aja 1 sendok madunya ya setiap hari, lalu 1 siung bawang putihnya juga dimakan ya, seperti itu. Nah, teman-teman ya, insya Allah dengan itu ya teman-teman, pesan ataupun mencoba ya ramuan herbal dari kami, insya Allah itu bisa memberikan manfaat dan juga bisa mengobati ya keluhan-keluhan yang mungkin teman-teman miliki, atau pengen lebih-lebih perkasa, lebih-lebih jos ya, bikin istri lebih ketagihan ataupun lebih maksimal, pelayanannya lebih performa, bisa banget hubungi nomor WA yang ada di layar video ya, karena kami ramuan herbalnya juga tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi banyak ya, alhamdulillah. Jadi silahkan aja hubungi nomor WA yang ada di layar video, atau langsung check out payment lewat Shopee, Lazada, Tokopedia-nya namanya Mister Najar Shop, atau di TikTok Nenden Sri Pujia. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya spill produk dari saya. Kita langsung aja menuju narasumber kita hari ini yang akan langsung dipandu oleh Mister Najar. Let's go. Oke teman-teman, sekarang videonya videonya Ngadi mau kan? enak deh. Kena lutut segala. Ini. Masa? Hmm? Karena Balong setelah hidang ini. Kami ngalaman ti kecebur. Bapak anak, mama anak. Berat tuh nyalain. Oke teman-teman, ini adalah video yang kesekian kalinya bersama narasumber kita, namanya Bapak Asep. Nah, Bapak Asep ini katanya usianya sudah STW gitu ya. STW itu apa? tengah tua. Tengah tua. Tapi terlihat muda karena Bapak Asep ini sering mengonsumsi dan mengetahui ramuan herbal untuk menjaga kesehatan dan juga untuk kekuatan kejantanan pria supaya semakin perkasa dan beringas di atas kasur gitu. Ini bersama anak saya nih, yang junior. Ini mangga. Nah, ini sekarang Bapak Asep ini akan menjelaskan tentang jamu kuat lagi yang mudah-mudahan cocok buat bapak-bapak semua yang ingin semakin perkasa di atas kasur. Jadi kalau tempur di atas kasur dan perang di atas ranjang itu bisa menyenangkan gitu. Nah, ini mudah-mudahan jadi solusinya ya dari Bapak Asep. Nah, ini kita udah dapat beberapa video dari Pak Asep ya. Yang pertama itu resepnya dari akar erih dan juku triut ya Pak. Kemudian yang kedua dari mengkudu ya. Iya. Dan yang ketiga ini ada lagi nih jamu kuatnya, kalau tidak salah dari cangkaleng ya. Kolang-kaling. Oh, kolang-kaling. Nah, teman-teman kalau tidak tahu kolang-kaling, tidak tahu cangkaleng, itu bahasa Indonesianya kolang-kaling. Nah, ini Pak, agak lain juga nih. Saya udah bikin banyak video dari berbagai banyak narasumber, tapi belum menemukan kolang-kaling untuk jamu kuat. Nah, itu bagaimana, mohon dijelaskan Pak, kolang-kaling itu bagaimana caranya? Kalau kolang-kaling ya, kata kasarnya ini jamu ya, bukan obat ya. Ini jamu, saya udah nyobain berapa kali gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan minumnya atau makannya yang namanya kolang-kaling itu kerja malam jos gandos, alhamdulillah, totos. Waduh. Hanya kolang-kaling aja. Iya, kolang-kaling. Nah, itu kolang-kalingnya itu bagaimana nih? Yang beningnya itu kan kolang-kaling pada umumnya. Iya, buahnya. Isinya itu digimanain kolang-kaling, Pak? Ya, tinggal kita cuci yang bersih, kita makan aja 7 biji kayak.
Itu paling banyak 7 biji. Kita makannya biasa kayak kita nyemil makan. Oh. Nah, itu siangnya kita makan sambil kata saya diam kayak begini, lagi nangkring kita pengen ini ya makan malamnya kerja. Lihatin aja. Waduh, kerja malam. Tapi ya Malam-malam ke kebun, ke ladang, kuat. Tapi ini ladangnya bukan yang di tempat Sawah terbuka, sakotak ya, Mas. sawah sakotak. Namun ini mah hutan belantara gitu ya, Iya. kalau belum ditebang gitu ya. Tapi saya udah ngerasain kayak gitu. Tapi ya kita lari lagi yang sudah-sudah, apa yang tadi penjelasan yang sudah-sudah. Kita pokok kuncinya kita di badan. Jadi kata kasarnya, walaupun makan kayak begitu, minum jamu apapun, kalau kita badannya kondisinya nol, nggak fit, ya Oh, tetapnya begini. oh begini, nggak bisa begitu ya? Enggak, begini. Oh, lemes ya. Jadi memang ada syarat-syaratnya ya, tidak Iya, hanya jadi sekedar makan kolang-kaling itu enggak. langsung Iya. begini ya, Enggak. udah langsung manteng, Enggak. mereketeng-teng gitu ya, enggak. Iya. Jadi harus sehat dulu ya. Ya, kita sehat kan kuncinya semua juga sehat. Kita jangankan kerja malam, kerja siang pun kalau kita nggak sehat ya, Kalau ya tidak akan berfungsi ya. nggak bakal berfungsi apa-apa. Kita jalan aja susah kalau nggak sehat gitu. Apalagi makan kayak gituan, ngelakuin kayak gitu kan kata kasarnya, ya kerasa sama saya kerja malam, ya mendingan kerja siang daripada kerja malam. Gitu kan, sok kerja malam. Ya semua yang dewasa lah kita udah ngerasain. Kalau kerja malam, habis ngelakuin gitu, tidur. Mending kita kerja siang. Oh, Keluar gitu. keringat kita sehat. Iya. Nah, sebagai bahan penunjangnya kita siangnya kita olahraga dulu, beraktivitas lah gitu kan. Jangan kita tidur, makan tidur ya. Makan minum jamu apapun ya nggak bakal. Jadi harus dilatih juga otot ya, gitu ya, apalagi yang terutama kaki gitu ya. Ya sebagai bahan penunjang gitu kan. Kalau olahraga itu kan bahan penunjang gitu kan. Kalau jamu itu bahan pendorong. Jadi aktivitasnya bebas ya, mau bergerak sambil ngapain gitu ya, mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan di kantor, di sawah, di ladang. Atau yang mau khusus aja jalan kaki gitu ya. Itu masih lari aja lah, yang penting kita olahraga dulu, kita gerak dulu. Sorenya atau kadang-kadang kan itu kan, kalau kita suami istri kadang-kadang apa ya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu paling pol. Kalau saya sendiri, sendiri. Kadang-kadang saya 2 minggu baru nemu. Seminggu baru nemu. Nggak tiap hari. Kalau tiap hari itu rusak juga ke badan kita. Gitu kan. Nah, kalau 2 minggu atau seminggu lah, seminggu sekali. Saya ini yang saya rasain. Seminggu sekali. Siangnya makan itulah sambil ngemil aja. Malamnya tempur ya begitu tadi. Udah diomongin. Ya jadi agak terjadwal ya, nggak setiap hari. Kebayang ya. Kalau setiap hari besoknya kerja, wah pada ngantuk, badan pegel-pegel gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadwal, entah itu 1 minggu sekali atau 2 kali, itu rasa kangen juga tumbuh gitu ya. Iya. Ya kalau tiap hari bosan kan. Kan kita kan gini ya, kalau kita ngelakuin tiap hari, kita yang adanya mah zaman sekarang mah air mani lah gitu kan. Itu nggak ada. Air mani itu nggak ada ya. Nggak ada, kempos. Kayak kita ngompa ban aja, pos kayak gitu. Terus kitanya kemaluan kita juga agak perih, sakit karena kita yang dikeluarin itu apa. Nah kan kalau air mani itu konsumsinya 3 hari sekali. Adanya ngisinya ke tulang rusuk kita. Itu menurut pengalaman saya. Dan belum juga itu kan harus mengkonsumsi makanan yang bergizi gitu ya. Apalagi yang paling penting itu buat para keluarga yang ingin mempunyai momongan ya. Berarti kualitas si air mani juga harus benar-benar subur, harus kandungan protein atau kandungan lainnya itu lengkap gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin membuahi sel telur itu, dia ibarat berenang, itu berenangnya sehat semangat gitu ya. Sampai luar biasa itu. Ya harus terjadwal, jangan sampai ini ya. Jangan mengganggu aktivitas lain juga gitu ya. Apalagi direncanakan juga gitu ya. Ya kan kadang-kadang kayak gitu. Pengennya tiap hari menurut saya gitu kan, menurut saya itu jelek. Maka badan kita lemah udah nggak ada. Kalau ini mah ya
lemah lah gitu kan. Kita Iya. kita kerja nggak semangat karena apa? Karena Ngantuk, begadang terus. ngantuk, kadang terus, kadang-kadang ya kalau saya sih terus terang kalau ngelakuin sama istri ya paling sekali udah, tapi istri yang keluar beberapa kali saya belum keluar. Sama istri nyerah gitu kan. Nyerah, udah. Jadi senang dua-duanya Ya, gitu ya. Jangan gitu. sampai keburu keluar. Nah, istri juga malah tanggung ini. Iya, Kenyang enggak, lapar iya gitu ya. Ganggarateun kalau bahasa Sunda. Ganggarateun gitu. Akhirnya pada emosi. Iya. Harusnya bersenang-senang, malah Ya. ada yang kurang gitu ya. Ya, Nah, jadi itu yang tadi kolang-kaling itu. ya. Yang dimakan tuh minimal berapa biji, Pak? Kalau saya makan 7 gitu ya. Tapi jangan kayak makan nasi, wap semua satu, tenang aja sama gayem. Santai gitu ya. Oh. Santai. Ada campuran lainnya nggak? Nggak ada. Kolang-kaling aja Kolang-kaling gitu ya. kita cuci yang bersih bisa kita makan. Sesimpel itu, sederhana Iya. ya. Itu nggak ada rasanya kalau kolang-kaling. Oh. Jadi meskipun tidak ada rasanya, tapi setelah makan itulah rasanya, Ya, kenikmatan gitu. yang Ya. tiada dua, ibarat surga dunia. Jadi si rudal itu semakin beringas gitu Iya. ya. Tadinya rudal letoy jadi rudal sijil Iran Iya, gitu kan. iya. Itu paling beringas Pak sekarang gitu. Ya, Sekalinya itu paling rudal dicari. sijil keluar bisa hancur luluh berantakan gitu. Tapi itu nggak bakal ada efek sampingnya nggak Pak? Kalau ke saya, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada kayaknya. Alhamdulillah. Apalagi pas kalau lagi bulan puasa kan orang-orang pada makan kolang-kaling gitu ya. Iya. Semua hampir rata makan kolang-kaling. Kalau lagi bulan puasa kan, coba aja kalau kayak acara kolang-kaling di mana, diproduksi di mana, pasti dimakan sama. Dan jenisnya itu bebas ya, apa aja ya? Bebas. Oh, wah ini pasti yang habis nonton ini pada beli kolang-kaling nih ke pasar. Soalnya murah juga gitu ya. Iya. Murah meriah ya gitu, Pak. Jadi kita konsumsi kolang-kaling itu buat penunjang atau ramuan atau jamu gitu kan, bukan obat, jamu. Untuk ya itu kerja malam sama istri. Tambah badan sehat, Badan perut sehat, kenyang, tidak ada penyakit, demam, batuk, selesma itu Wah, nggak ada bahaya. gitu ya. Bahaya. Kalau kita ngelakuin kayak gitu sama istri, walaupun kita obat sebagus apapun, kalau badan kita lagi selesma, demam, dah malah balik. Nggak ada hasrat juga ya. Nggak ada. Yang ada malah ini aja terus. Di gimana tetap begini. mau dimainin juga. Mau dimainin, mau disenawat apa. Ya gitu. Yang ada malah ini ya, apa ibarat orang Sunda tertular ya. Ya. Tepa. Jadi salesma we dua-duanya tumsu. Jadi nggak ada. Alhamdulillah saya selama ini konsumsi kayak begitu. Tapi itu juga kadang-kadang ya lagi mau kita makan. Gitu ya. Mil. Aman. Jadi jangan sampai kita minum atau makanan penunjang performa tetapi yang berbahaya bagi tubuh. Ya. Karena ini kolang-kaling itu aman buat penderita jantung, aman juga untuk penderita tekanan darah tinggi. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Dan juga menyehatkan ya teman-teman gitu ya. Biasanya kan kalau obat-obat tradisional di daerah perkampungan itu jarang, bahkan nggak ada efek sampingan, kecuali ada lah itu kan. Kalau makan ini jangan makan ini, kalau makan ini jangan makan ini, ada. Gitu. Ada. Jadi harus tahu dulu ilmunya, harus melihat, mendengar dari orang yang punya pengalaman. Gitu ya. Kayak kolang-kaling itu nggak ada efek samping. Alhamdulillah saya. Sampai sekarang umur 52. Alhamdulillah konsumsi ramuan tradisional itu seminggu sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, kadang 2 minggu sekali. Alhamdulillah mata masih normal. Kata kasarnya cuman ini uban aja. Iya, tidak bisa ditolak itu. Iya, nggak ditolak. Ya badan masih kuat, ke sawah, ke kebun, nyupir, kemana-mana. Alhamdulillah. Gitu. Pengalaman juga dari berbagai kota juga ya. Ini kalau misalkan dari pengalaman udah pernah tinggal di mana aja nih Bapak Asep? Saya Cirebon. Banjar. Dulu saya kerja jauh lah. Jauh-jauh terus ya, makanya pengalaman, belajar dari pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman. Itu experience is the best teacher, guru terbaiknya dari pengalaman. Kalau daerah Majalengka, Kabupaten Cirebon, udah kapak semua. Wah, luar biasa. Nah, itu teman-teman ya, penjelasan dari Bapak Asep. Jamu kuatnya banyak, sederhana, bisa ditemukan di mana-mana. Tapi kalau misalkan teman-teman ya penasaran dengan resep yang pertama,
akar alang-alang, Ya. terus jukutriut agak susah, silakan aja bisa menghubungi Bapak Asep gitu ya, atau hubungi saya mungkin nanti bisa pesan gitu ya. Siapa tahu bisa dibikin sasetan. Soalnya jukutriut itu, tapi entah ya, kita harus ngobrol-ngobrol di belakang. Siapa tahu Bapak Asepnya bersedia. Kalau saya malah kalau kacar ucukan Pak. Alina, Kan cucinya kalau jukutriut itu susah. Kita ngambilnya kan ada durinya, kita ambil, kita cuci, kita godok, terus kita rebus, kita minum yang enak nih, anget-anget pakai garam sedikit. Gitu Enak. ya. Enak. Ke badan enak fit pokoknya. Enak fit jos. Jukutriut, akar erih direbus, Iya. dibikin mungkin jadi 1 gelas atau mau lebih juga boleh ya Boleh, Pak. Jadi tergantung kita-kitanya, disesuaikan ya. takarannya. Nah itu sekali minum langsung jos atau harus rutin dulu? Ya kan itu jamu. Jadi jamu kita, kata kasarnya minum ya, ntar saya mau main sama istri lah, saya minum dulu ini langsung jos. Oh nggak bisa ya? Harus gimana dong tuh? Jadi kita ada waktu, hari ini siang kita minum, besok kita ngelakuin. Jadi kan kita ada proses. Oh, ada adaptasi dulu Ada ya. adaptasi dulu. Mungkin bila perlu beberapa kali minum dulu gitu Ya, ya. kita kan kita nih kata kasar tadi kan nyehatin badan dulu gitu kan. Jadi kalau kita pengen istri pakai obat apa pakai jamu apapun super jos, kalau kita badannya ketahanannya gini, ya tetap Nggak ada ya. begini. Kita makanya kita fit dulu. Nah, ditunya kalau udah fit, insya Allah ngelakuin kayak gitu sama istri juga, tempur juga mangprang. Kalau bahasa ngusupnya gitu. Perang langsung ngabret aja Ngabret gitu ya. aja. Begitulah teman-teman ya, penjelasan dari Bapak Asep ya, tentang jukutriut, akar erih, kemudian ada dari mengkudu, ada juga yang dari kolang-kaling ya. Mudah-mudahan bermanfaat, resepnya sederhana, teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawadah warohmah. Terima kasih Bapak Asep atas waktu dan kesempatan serta ilmunya. Mudah-mudahan ini ilmunya nyampe ke para penonton sehingga ramuan herbal tradisional Indonesia juga semakin lestari begitu. Tapi itu ya tadi tambahin, nah itu kita harus sehat dulu badan. Kuncinya sehat dulu badan. Itu bahan penunjang itu. Barulah minum yang sesuai kecocokan. Iya, sesuai kecocokan. Terima kasih Bapak Asep, terima kasih sama-sama. para penonton. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.